Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Fikri Amrul. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab tentang fi'il atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja. Nah teman-teman, dalam kesempatan kali ini nanti kita akan membahas beberapa macam fi'il, diantaranya yaitu yang pertama fi'il madi, kemudian yang kedua fi'il mudhari', dan kemudian yang ketiga fi'il amar. Di dalam fi'il amar nanti kita juga akan membahas bagaimana cara atau pola dalam bentuk fi'il amar. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Baik. Yang pertama yaitu mengenai fi'il atau kata kerja. Pengertian fi'il. Fi'il ialah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, baik lampau, sekarang, dan yang akan datang. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan fi'il, yaitu suatu pekerjaan atau peristiwa yang di situ terikat oleh waktu tertentu, yaitu baik waktu lampau, sekarang, maupun yang akan datang. Nah, yang pertama yaitu kita bahas mengenai fi'il madi. Fi'il madi ialah kata kerja lampau. Fi'il madi paling sedikit terdiri dari 3 huruf dan paling banyak terdiri dari 6 huruf. Yang pertama dinamakan dengan fi'il madi sulasi. Ialah kata kerja lampau yang terdiri dari 3 huruf. Contoh doroba, alima, karoma. Nah, jadi fi'il madi yang terdiri dari 3 huruf seperti ini disebut dengan fi'il madi sulasi. Kemudian yang kedua dinamakan dengan fi'il madi rubai. Ialah kata kerja lampau yang terdiri dari 4 huruf. Contoh allama, arsala, safaro. Nah, jadi kalau fi'il madi yang terdiri dari 4 huruf ini dinamakan fi'il madi rubai. Kemudian yang ketiga dinamakan dengan fi'il madi khumasi. Ialah kata kerja lampau yang terdiri dari 5 huruf. Contoh inqalaba, ijtama'a, ta'allama, tasahala. Nah, jadi kalau ada fi'il madi yang terdiri dari 5 huruf dinamakan fi'il madi khumasi. Kemudian yang keempat, fi'il madi sudasi. Ialah kata kerja lampau yang terdiri dari 6 huruf. Contoh istaghfaro. Ya, kalau ada fi'il madi yang jumlah hurufnya ada 6 dinamakan dengan fi'il madi sudasi. Nah, ini beberapa susunan-susunan fi'il madi yang terdiri dari 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf. Nah, kemudian ini ada beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda fi'il madi. Ciri yang pertama, semua fi'il madi bisa dimasuki qad yang artinya sungguh. Qad ini kalau masuk ke dalam fi'il mudhari' artinya kadang-kadang. Nah, contoh dalam kalimat qad istaghfartu. Sungguh aku telah meminta ampun. Kemudian ciri yang kedua, jika di depan fi'il madi ada huruf ma, maka artinya tidak.
Contoh dalam kalimat ma istaghfartu. Aku tidak meminta ampun. Nah, ini beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda fi'il madi. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini ada pola fi'il madi sulasi. Pola di sini, yang sebelah kanan, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Ini yang benar pakai dhammah. Fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'alu. Ini dinamakan dengan wazan. Ya. Apa itu wazan? Wazan kalau menurut bahasa adalah timbangan. Jadi maksudnya sesuatu yang dijadikan patokan atau yang harus diikuti oleh kalimat-kalimat lain. Nah, sedangkan yang sebelah kiri ini disebut dengan mauzun. Mauzun itu menurut bahasa adalah yang ditimbang, yaitu sesuatu yang harus mengikuti wazan. Nah, jadi pola yang sebelah kiri, nasoro yang suruh, doroba yadribu, fataha yaftahu, alima ya'lamu, hasuna yahsunu, hasiba yahsibu. Nah, ini disebut dengan mauzun, yaitu pola atau fi'il madi yang mengikuti pola dari fa'ala yaf'ulu. Nah, atau juga wazan itu bisa kita sebut dengan rumus, ya, rumus atau pola pembentukan fi'il madi sulasi. Kalau kita lihat fa'ala yaf'ulu, ini mauzunnya nasoro yang suruh. Ya, ini harokatnya sama persis. Ya, mauzunnya ini mengikuti wazannya. Jadi fathah, dummah. Kalau dilihat dari ain fi'ilnya, ini fathah, dummah. Nasoro fathah, yang suruh shotnya di dummah, yang sini shotnya fathah. Begitu juga dengan doroba yadribu. Ini mengikuti pola fa'ala yaf'ilu. Fathah, kasroh, fathah, kasroh. Kemudian fataha yaftahu, ini juga mengikuti pola fa'ala yaf'alu, fathah, fathah. Kemudian alima ya'lamu, juga mengikuti pola fa'ila yaf'alu, yang benar dhammah. Ya, jadi kasroh, fathah. Kemudian hasuna yahsunu, ini juga mengikuti pola fa'ula yaf'ulu. Ya, jadi sebelah kanan ini jadikan patokannya. Dummah, 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 dummah. Kemudian hasiba yahsibu, mengikuti dari pola fa'ila yaf'ilu. Kasroh, 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 kasroh. Nah, ini beberapa pola fi'il madi sulasi. Nah, kalau kita artikan nasoro telah menolong. Nah, jadi kalau fi'il madi itu awalnya kita kasih telah atau sudah. Ini karena fi'il madi itu adalah kata kerja lampau. Nah, yang sebelah sini ini fi'il madi. Ya, yang fi'il mudhari. Fi'il madinya yang sebelah kanan ini. Doroba telah memukul, fataha telah membuka, alima ya, telah mengetahui, hasuna telah membaguskan, hasiba telah menghisap ya, atau menghitung. Nah, kemudian di sini, ya, ini ada rumus, ya, rumus mudah ya, atau rumus sakti, ya, untuk menghafalkan pola-pola fi'il madi sulasi. Ya, ini rumusnya yang mudah. Kalau dulu di pesantren, misalkan menghafalkan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Nah, ini biasanya kalau dulu hafalannya dari harokat ain fi'ilnya ini kita sebutkan. Misalkan yang paling atas ini harokat ain fi'ilnya fathah dhammah, berarti dihafalkan fathu domin. Fathah kasroh berarti fathu kasrin. Fathah fathah berarti fathatani. Misalkan kasroh fathah berarti kasru fathin. Kemudian dhammah dhammah berarti domu domin
atau dommatani. Kemudian kasroh berarti kasrotani. Nah, dulu kalau menghafalkan pakai nautoman gitu, kasru fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, domu domin, kasrotani. Nah, dulu. Ini saya kasih rumus ya, yang mudah untuk menghafalkan pola fi'il madi sulasi. Nah, di sini rumusnya yang pertama aku, kemudian yang kedua yakin, rumus yang ketiga hanya, yang keempat dia, rumus kelima untukku, kemudian rumus yang keenam kini. Nah, jadi rumusnya untuk menghafalkan fi'il madi sulasi itu aku yakin, hanya dia, untukku, kini. Nah, dari yang pertama aku. Nah, ini huruf yang saya besarkan aku ya. A U. Nah, berarti fa'ala yaf'ulu. Ya, karena ini yang membedakan hanya pada harokat ain fi'ilnya saja. Aku berarti AU fa'ala yaf'ulu. Yakin A I. Oh, berarti bunyinya fa'ala yaf'ilu. Kemudian hanya A Oh, berarti fa'ala yaf'alu. Dia IA berarti fa'ila yaf'alu. Nah, kemudian untukku U berarti fa'ula yaf'alu. Kemudian kini I berarti bunyinya fa'ila yaf'ilu. Nah, jadi kata gampang kalau kita menghafalkan dengan rumus yang ini. Kalau kita hafalkan misalkan, oh yang pertama rumusnya aku berarti fa'ala yaf'ulu. Yakin, oh berarti AI fa'ala yaf'ilu. Hanya, oh berarti AA fa'ala yaf'alu. Dia IA berarti fa'ila yaf'alu. Untukku UU berarti fa'ula yaf'ulu. Kini berarti II. Ya, bunyinya fa'ila yaf'ilu. Nah, ini beberapa rumus untuk menghafalkan fi'il madi sulasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pola fi'il madi rubai. Ya, di sini wazannya fa'ala yufa'ilu, mauzunnya safaro yusafiru. Kemudian yang bawahnya fa'ala yufa'ilu, alama yu'allimu. Ini kurang tasydid ya. Fa'ala yufa'ilu. Kemudian di sini alama yu'allimu. Kemudian yang ketiga af'ala yuf'ilu, akhraja yukhriju. Kemudian selanjutnya pola fi'il madi khumasi. Nih, in fa'ala yanfa'ilu, in qalaba yang qolibu mauzunnya. Kemudian yang bawah wazannya ifta'ala yafta'ilu, mauzunnya ijtama'a yajtami'u. Kemudian yang ketiga tafa'ala. Ya, ini kurang harokat. Tafa'ala tasydid fathah. Tafa'ala yatafa'alu. Mauzunnya taqaddama yataqaddamu. Nah, ini kurang harokat. Dalnya ditasydid fathah. Kemudian yang selanjutnya pola fi'il madi sudasi. Ini contohnya istaf'ala, wazannya istaf'ala yastaf'ilu. Mauzunnya istaghfara yastaghfiru. Nah, sekarang kita masuk yang kedua yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari ialah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan yang akan datang. Kalau di dalam bahasa Inggris disebut dengan past tense, di waktu sekarang. Fi'il mudhari merupakan perubahan dari fi'il madi. Adapun perubahannya ada yang harus dihafal dan ada pula yang harus diketahui dengan melihat kamus. Nah, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama,
bisa dimasuki huruf sin dan saufa. Contoh, sayaktubu, saufa yaktubu. Nah, sin ini kalau diartikan, sin dan saufa ini memiliki arti akan. Nah, bedanya apa sin dan saufa? Kalau sin itu jeda waktunya itu dalam waktu yang dekat. Kalau saufa itu dalam waktu yang masih jauh. Ya. Sayaktubu, dia akan pergi. Saufa dia akan menulis. Ya. Sayaktubu, dia akan menulis. Saufa yaktubu, dia akan menulis. Nah, ini kalau pakai sa, ini jeda waktunya ini akannya ini dalam waktu dekat. Kalau saufa ini akannya ini dalam waktu yang masih lama. Kemudian ciri yang kedua, memiliki beberapa huruf yang menjadi ciri khasnya, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Ya, atau disebut dengan huruf mudhoro'ah. Ini ada 4 ini. Alif, nun, ya, dan ta. Contoh, diawali dengan alif, aqra'u. Yang diawali dengan nun, naqra'u. Diawali dengan ya, yaqra'u. Kemudian yang diawali dengan ta, taqra'u. Nah, kemudian yang ketiga, bisa dimasuki lam yang bermakna tidak. Contoh, la ya'kulu. Dia tidak makan. Ya, tidak sedang makan. La yaqra'u. Ya, dia tidak sedang membaca. La yaktubu. Dia tidak sedang menulis. Ya, ini beberapa ciri-ciri dari fi'il mudhari'. Nah, kemudian yang ketiga, fi'il amar atau kata perintah, ya, kata kerja perintah. Ya, fi'il amar ialah kata kerja perintah untuk orang kedua laki-laki atau orang kedua perempuan. Nah, jadi dari beberapa kata ganti, ya, itu yang bisa diperintah itu jelas orang kedua. Tidak mungkin yang kita perintah itu kata ganti orang pertama. Ya, tidak mungkin kalau yang diperintah itu dirinya sendiri. Kemudian juga nggak mungkin kalau yang diperintah itu orang ketiga. Jadi yang diperintah itu khusus untuk orang kedua, baik laki-laki atau orang kedua perempuan. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, ya, itu domir ada 14. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia, ya kita kenal dengan kata ganti orang pertama yaitu saya, kata ganti orang kedua yaitu kamu, kata ganti orang ketiga yaitu dia. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu ada 6, ya, kata ganti orang kedua yang bisa diperintah, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, itu. Kemudian di sini ada langkah-langkah membentuk fi'il amar. Yang pertama, dari fi'il mudhari'. Ya, kemudian yang kedua, dibuang ya mudhari'nya atau ya yang di awal kata. Kemudian yang ketiga, huruf akhirnya disukun. Kemudian yang keempat, apabila setelah dibuang ya mudhari'nya ternyata huruf awalnya itu berharokat sukun, maka ditambah dengan hamzah wasol yang dikasroh. Ya, baik dikasroh maupun dumah. Ya. Itu keterangannya kurang di sini. Nah, baik. Jadi untuk lebih jelasnya, nih di slide berikutnya. Nah, jadi untuk membuat fi'il amar, ya, untuk pola fi'il amar, jadi seperti yang di depan tadi, yang pertama berangkat dari fi'il mudhari'. Ya, misalkan ini dari kalimat ya'lamu, ya, ya'lamu. Ya,
Jadi langkah yang pertama dari fi'il mudhari' kemudian dibuang ya mudhari'ahnya. Nah, maka menjadi seperti ini. Belum bisa terbaca, ya. Ini kalau dibaca belum bisa karena huruf depannya ini masih sukun, ya. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu mensukunkan huruf akhir, ya. Terus supaya ini bisa terbaca, ya, karena huruf pertamanya ini adalah sukun, maka ditambah hamzah wasol di depannya, yaitu hamzah wasol berupa kasroh menjadi i'lam, ya, i'lam, gitu. Kemudian yang kedua, lafadz yadribu, ya, dibuang ya mudhari'ahnya menjadi, nah ini apa? Nggak bisa dibaca ya, deribu gitu kalau dibaca. Ya, kemudian langkah yang ketiga disukunkan huruf yang paling akhir, ya. Kemudian karena ini masih huruf pertamanya ini berupa dhammah, belum bisa terbaca, maka ditambah hamzah wasol berharokat kasroh menjadi idrib. Ya, kalau kita artikan tadi i'lam, ya, ketahuilah, ya. Kalau idrib, pukullah, ya. Terus contoh yang ketiga, yang suruh, ya, dibuang ya mudhari'ahnya menjadi, nih kalau kita baca apa ini, suruh gitu ya, belum bisa terbaca. Kemudian yang selanjutnya disukunkan huruf akhir, ya. Kemudian karena ini huruf depannya masih dhammah, belum bisa terbaca, maka ditambah dengan hamzah wasol berharokat dhammah menjadi unsur, artinya tolonglah, ya, tolonglah. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menentukan harokat hamzah wasol ini? Kenapa ini kok di kasroh, kemudian ini kok kasroh, kemudian ini dhammah, ya. Jadi kesimpulan seperti ini. Apabila huruf ketiganya fathah, ya, apabila huruf ketiganya ini fathah, atau huruf sebelum akhir ini berupa fathah, atau kasroh, maka hamzah wasol di kasroh. Itu. Kemudian apabila huruf ketiga atau huruf sebelum akhirnya ini dhammah, maka hamzah wasol di dhammah. Nah, beda dengan contoh yang di bawah ini. Ya, misalkan contohnya ini dari lafadz yuharriku. Tadi yang pertama dibuang huruf mudhari'ahnya menjadi harriku. Nah, kemudian yang terakhir tinggal mensukun huruf akhirnya, ya. Karena huruf awalnya ini sudah berupa huruf hidup, huruf yang berharokat fathah, maka tidak perlu menambah hamzah wasol, tinggal mensukun huruf akhirnya saja, ya, menjadi harrik, ya, tuh. Kecuali ini, kecuali akroma yukrimu akrim, ya, kecuali fi'il madhi yang berpola af'ala yuf'ilu, maka ini nanti hamzah wasolnya di fathah, ya, bukan ikrim tapi akrim, khusus yang berpola af'ala yuf'ilu. Ini contohnya akroma yukrimu akrim, yang bawahnya arsala yursilu arsil, ya, bukan irsil tapi di fathah hamzah wasolnya. Ini pengecualian, kecuali khusus fi'il madhi yang berpola af'ala yuf'ilu, maka nanti hamzah wasolnya, ya, ketika berubah menjadi fi'il amar, hamzah wasolnya di fathah. Nah, kemudian ini beberapa fi'il amar, ya, pola fi'il amar dari fi'il madhi sulasi. Ini contohnya yang berupa 3 huruf, alima ya'lamu i'lam, doroba yadribu idrib, ya, nasoro yang suruh unsur. Ya. Kemudian fi'il amar dari fi'il madhi rubai. Nah, ini wazannya fa'ala yufa'ilu fa'il, mauzunnya harroka yuharriku harrik, ya. Kemudian contoh yang kedua, af'ala yuf'ilu af'il, mauzunnya arsala yursilu arsil,
Nah, ini fi'il amarnya. Kemudian fi'il amar dari fi'il madhi khumasi. Nih, contoh wazannya ifta'ala yafta'ilu ifta'il. Mauzunnya ijtama'a yajtami'u ijtami'. Kemudian yang kedua tafa'ala yatafa'alu tafa'al. Kemudian mauzunnya taqaddama yataqaddamu taqaddam. Kemudian yang ketiga infa'ala yanfa'ilu infa'il. Mauzunnya inqata'a yang qati'u. Yang benar kasroh. Ya, yang qati'u inqati'. Nah. Kemudian fi'il amar dari fi'il madhi sudasi. Ini contoh wazannya istaf'ala yastaf'ilu istaf'il. Contoh mauzunnya istaghfara yastaghfiru istaghfir. Nah, kemudian ini yang terakhir yaitu mengenai pola fi'il amar. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di pertengahan tadi, bahwasanya dari beberapa domir atau kata ganti tadi yang bisa diperintah adalah yaitu kata ganti orang kedua. Nah, ini diantaranya anta, antuma, antum, anti, antunna. Nah, misalkan kalau yang kita perintah itu anta, laki-laki satu, kita perintah untuk menulis misalkan kataba. Ya. Kataba ini artinya menulis. Ya. Kalau misalkan yang kita perintah itu laki-laki satu, maka menjadi kata perintahnya bunyinya uktub. Ya. Tulislah. Ya. Tulislah. Ini yang diperintah laki-laki satu. Kalau misalkan yang diperintah itu dua orang, ya, baik laki-laki semua, perempuan semua, maupun laki-laki perempuan, maka ini bunyinya uktuba. Ya. Antuma ini kalian berdua artinya. Ya, kalau ingin misalkan kita memerintah dua orang, maka memerintah dua orang untuk menulis, maka bunyinya kata perintahnya menjadi uktuba, yaitu menambah alif di akhir. Nah, misalkan yang kita perintah antum, ya, mereka laki-laki, ya, kalian laki-laki banyak, ya, kata apa menjadi uktubu, ya, kalian tulislah. Ya, menambah wawu dan alif. Kemudian kalau yang diperintah itu anti, ya, kamu perempuan, ya, perempuan satu, maka uktubi dengan menambah ya, ya, kamu perempuan, tulislah. Ya. Kemudian kalau yang diperintahkan itu adalah perempuan banyak, ya, kalian perempuan, antunna, maka menjadi uktubna, ya, uktubna, yaitu menambah nun. Ya, seperti itu. Ya, jadi beberapa pola-pola fi'il amar ya ketika digunakan untuk memerintahkan orang kedua, atau kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai mukhotob kalau mudzakkar. Kalau perempuan disebut dengan mukhotobah. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai fi'il, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Nah, baiklah teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan pemahaman dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.